Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesemangatan dalam melaksanakan pembelajaran. Walaupun pembelajaran pada saat ini masih dilaksanakan secara online. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, hari ini adalah pertemuan kedua kita di kelas 7 ini pada pelajaran Akidah Akhlak. Walaupun pembelajaran masih dilaksanakan secara online, Ibu harap kalian tetap semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Selain itu, Ibu harap kalian selalu dan tetap mematuhi protokol kesehatan, sehingga kita semua sama-sama saling menjaga kesehatan baik untuk diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar akidah Islam dan juga tujuan akidah Islam. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan mengenai dasar akidah Islam dan menyebutkan tujuan akidah Islam. Namun sebelum masuk pada pembahasan kali ini, alangkah lebih baiknya kita ingat-ingat kembali pembahasan yang kita pelajari minggu lalu, yaitu tentang pengertian akidah Islam dan dalil-dalil akidah Islam. Apa sih akidah Islam itu? Ya, akidah Islam merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Kemudian dalil-dalil akidah Islam itu ada dalil Al-Quran dan dalil hadis. Dalil Al-Quran salah satunya terletak pada Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dan dalil hadis terletak pada hadis riwayat Imam Muslim. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan kita hari ini. Yang pertama mengenai dasar-dasar akidah Islam. Dasar-dasar akidah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi, yang mana tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kenapa dasar akidah Islam itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah? Hal ini karena tidak seorang pun mengetahui tentang Allah, melainkan Allah itu sendiri. Dan tidak seorang pun setelah Allah mengetahui tentang Allah selain Rasulullah. Dasar hukum akidah Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan melalui Al-Quran inilah Allah SWT menuangkan firman-firman-Nya mengenai konsep akidah yang benar, yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak tanpa ada penawaran untuk seluruh umat Islam. Salah satu dasar hukum akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran yaitu dari Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dasar hukum akidah Islam yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis merupakan segala ucapan, perbuatan, dan takrir dari Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik sumber hukum yang berkenaan dengan akidah Islam maupun seluruh aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, alasan mengapa hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran adalah yang pertama, semua yang disandarkan kepada Nabi SAW
merupakan benar-benar wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Yang kedua, Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam ini. Materi yang kedua yaitu mengenai tujuan mempelajari akidah Islam. Akidah Islam sangat penting untuk dipelajari dan dipahami oleh setiap muslim, sehingga akan menjadi sebab kuat iman dan istiqomah dalam melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam. Adapun tujuan mempelajari akidah Islam diantaranya yang pertama yaitu untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada pada diri manusia sejak lahir. Dengan kita mengetahui dasar ketuhanan dan memberikan kesaksian bahwa Allah SWT adalah Tuhan kita, maka perlu bagi kita untuk meningkatkan keimanan kita dengan beramal baik, sehingga kita akan mendapatkan ridho dari Allah SWT dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan yang kedua yaitu untuk menghindarkan diri kita dari kemusyrikan. Salah satu tujuan seseorang mempelajari akidah dengan benar yaitu agar terhindar dari penyimpangan dan agar tidak tersesat dari jalan yang telah Allah tentukan. Agar manusia terhindar dari kesyirikan, maka perlu adanya tuntutan terhadap kepercayaannya kepada Allah SWT. Dan dengan akidah Islam inilah manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik. Tujuan yang terakhir yaitu agar menghindarkan diri kita dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah SWT berupa akal pikiran. Terkadang pendapat-pendapat maupun paham-paham yang berasal dari akal manusia malah menyesatkan manusia itu sendiri. Sehingga akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Jadi, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu yang pertama, dasar-dasar akidah Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Yang kedua, tujuan dari mempelajari akidah Islam diantaranya yang pertama, untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada pada diri manusia sejak lahir. Yang kedua, untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, untuk menghindarkan diri kita dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu minta kalian untuk membuka buku pada halaman 19-21. Di situ ada soal pilihan ganda dan juga soal isai. Silahkan dikerjakan dan minggu depan akan Ibu nilai. Sebelum pembelajaran kita saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih karena telah menyimak pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, serta tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.